Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rosa Regita Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 20120111052 dari kelas 3B. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori feminisme. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan hari ini, yakni yang pertama mengenai teori feminisme. Jadi sebelum kita lanjut mengetahui alasan munculnya teori feminisme, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dahulu secara dasar apa sih pengertian dari teori feminisme. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yakni alasan munculnya teori feminisme. Pembahasan yang ketiga yakni cara kerja teori feminisme dalam menganalisis karya sastra, dan pembahasan yang terakhir yakni cara menguraikan permasalahan yang membahas mengenai bias gender. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni mengenai pengertian teori feminisme. Jadi menurut Najma dan Katimah Saida dalam bukunya yang berjudul Revisi Politik Perempuan pada tahun 2003 di halaman 34, menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Jadi feminisme ini merupakan tokohnya yang disebut feminis, yang artinya yaitu sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Selanjutnya yakni alasan teori feminisme muncul. Mengapa paham atau teori feminisme ini muncul? Dikarenakan seperti yang telah kita ketahui, feminisme ini merupakan serangkaian beberapa gerakan yang berkecimpung di dalamnya, yang meliputi gerakan sosial, gerakan politik, dan gerakan ideologi yang memiliki tujuan, yaitu untuk membangun, mendefinisikan, dan mencapai kesetaraan gender di ruang lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Nah, berdasarkan hal itu, maka alasan yang pertama, teori feminisme ini muncul karena teori feminisme digunakan sebagai reaksi atau kultur seksisme sosial berdasar jenis kelamin. Lalu alasan yang kedua, karena teori feminisme ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penelitian yang berfokus pada peran dan posisi perempuan dalam semua aspek kehidupan. Lalu alasan yang ketiga, yakni teori feminisme digunakan sebagai pisau bedah terhadap ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Lalu bagaimana cara kerja teori feminisme dalam penerapannya menganalisis karya sastra? Jadi teori feminisme ini tidak hanya digunakan dalam penelitian yang berfokus pada peran perempuan dalam aspek kehidupan secara nyata, akan tetapi teori feminisme ini juga digunakan dalam menganalisis karya sastra. Penerapannya seperti mengkaji suatu cerita pendek dalam karya sastra, contohnya. Nah, pada cerita tersebut, melibatkan teori feminisme untuk mengkritik karya sastra kanon dan untuk menyoroti hal-hal yang bersifat standar yang didasarkan pada patriarkat ataupun untuk menampilkan teks-teks yang diremehkan yang dibuat perempuan. Nah, artinya seseorang ketika menganalisis karya sastra yang berupa cerita pendek itu perlu untuk mengaitkan teori feminisme dalam cerita pendek tersebut. Nah, apakah terdapat ciri-ciri yang dimiliki oleh teori feminisme atau tidak? Jika iya, apa yang membuktikan jika cerita pendek tersebut terdapat salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh teori feminisme? Selanjutnya yaitu menguraikan permasalahan pada artikel yang membahas mengenai bias gender. Jadi saya telah mendapatkan 2 artikel. Yang pertama yaitu contoh artikel yang berjudul Media dan Perdebatan Seksis yang Bias Gender, yang mana pada permasalahan artikel tersebut membahas mengenai masih terdapat guyonan seksis yang hingga kini masih lestari secara laten. Nah, subjek pada artikel tersebut yaitu perempuan, dan hasil telaah yang telah saya temukan pada artikel yang berjudul Media dan Perdebatan Seksis yang Bias Gender ini, yaitu membahas mengenai salah satu media yang membuat judul berita yang mengarah pada bias gender. Terlihat
korban pada berita yang dibuatnya yaitu perempuan. Adanya kasus pemberitaan tentang perdebatan seksis yang bias gender ini sangat berisiko. Nah, hal ini dikarenakan tidak semua pembaca media memiliki perspektif luas mengenai bias gender. Media-media seperti itu tidak pantas dijadikan rujukan suatu nilai yang harusnya mempresentasikan kondisi masyarakat. Nah, pembaca media daring banyak berasal dari milenial dan generasi Z. Tidak semua generasi milenial mampu menjangkau perspektif yang lebih luas, sehingga terjebak dalam pola pikir antara hitam dan putih. Lalu, adapun contoh artikel yang kedua, yakni Kisah Layangan Putus. Nah, Layangan Putus ini merupakan salah satu film Indonesia. Nah, jadi judulnya Kisah Layangan Putus dan Perdebatan Pelakor, Bukti Masyarakat Masih Bias Gender. Nah, permasalahan pada artikel yang kedua ini yakni membahas perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan yang disebut pelakor. Nah, subjek kajiannya pasti telah diketahui, yaitu perempuan. Nah, hasil telaah yang telah saya telaah pada artikel yang berjudul Kisah Layangan Putus dan Perdebatan Pelakor, Bukti Masyarakat Masih Bias Gender, ini membahas mengenai sosok perempuan yang dituduh sebagai pelakor dalam sebuah keluarga yang sudah berjalan selama 8 tahun, namun harus kandas karena adanya orang ketiga. Sehingga kisah ini diberi nama Layangan Putus. Padahal belum diketahui kebenarannya terkait kandasnya keluarga tersebut. Namun warga mengklaim jika sosok perempuan tersebut merupakan pelakor. Hal ini yang menunjukkan bias negatif terhadap perempuan. Dalam kasus perselingkuhan, masyarakat masih menerapkan bias gender. Budaya masyarakat yang masih meminggirkan perempuan juga datang dari bias gender pula. Padahal istilah pelakor biasanya hanya berdiri sendiri tanpa ada istilah lain yang memasukkan peran laki-laki di dalamnya. Sosok yang dianggap pelakor tersebut kemudian rentan mendapatkan perundungan dan hukuman yang tidak manusiawi dari masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.